mulai perbatasan Canggu di Mojokerto itu sampai ke Kali Pepe ada banyak puluhan prasasti. Justru yang eksis di masa lalu saat itu setidaknya abad 9-10. Salah satu contoh kalau di Surabaya itu nek sing perhatian lho ya, nek sapa nang Ampel iku lho ono gambare nang ngene regol apa jenenge di apa gapuranya iku ono lambang iku kabeh cengke iki kuwi. Artinya apa? Produknya itu produk cengke ya waktu itu Pagesangan Kara itu di abad jauh sebelum Majapahit sudah ada itu. Dan dulu di Muara yang sekarang menjadi Wonokromo Jagir itu pulau, makanya ono pulau Wonokromo iki kebon kecil-kecil. Sejak kapan sungai kita berubah fungsi? Darinya dulu ki sungai, ngomong sungai duduk sumber air, beda lagi nanti ngomong sungai. Sejak kapan sungai ini berubah makna jadi got? Ya sejak adanya jalan raya. Orang butuh cepet, numpak kapal ke Songwen, paling yang guru tahu numpak Bengawan apa nang numpak ke perahu nang Bengawan Solo dipikir kintir dok yoga. Banyak hal, arus angin, wah banyak hal. Untuk sampai ini ada cerita tentang Rojomolo ya, perahunya Solo ya. Itu dari Solo ke Muara kan mau ngantarkan buliknya itu ke Madura. Sowi bos, isok mesak ulan. Lah ya apa mandek-mandek. Kintir bengi mandek wedi. Zaman dhisik durung ono sentolop kok saiki padang-padang ngono kok. Mandek sik nang Ditira Pradesa iki mandek. Teknologi belum memadai. Akhirnya apakah tidak ada jalan? Ada, tapi belum selebar dan sebagus sekarang. Tercatat itu mulai ada yang dinamakan Postweg Raffles. Apakah dulu sebelum Raffles tidak ada? Ada, tapi tidak selebar dan sebagus yang dilakukan proyeknya Raffles. Ngono iku lho ya sik rasis. Itu terbagi iki pohane Postweg sing liwat nggone iki tok boleh tok. Rakyat jelantah iku nang isuk sebelah. Gak oleh liwat bareng iki, gak oleh. Nggak boleh. Numpak jaran iki. Ya. Jadi matinya fungsi sungai sebagai transportasi itu sejak ada jalan raya dibangun. Mati lagi wis ono kereta api, tambah mati kene ono pesawat. Tek wis gak kanggo. Sungai hanya untuk dulu kayak pertanian. Saiki dadi sumber pencemaran itu teko ndi sih nek banyu? Ngomong pabrik kedukuran. Lah kono apa gak umbah-umbah? Gak umbah-umbah kelambimu, cawetmu, jeroanmu. Apa kon gak ngoyo, gak ngisi? Ngomong memang betul kata Mas Iwan ya, untuk pelestarian sumber air beda lagi. Sumber air iku mang lho ana wit gedhe jarine anu ketok del teh. Gak cocok wong. Habis pelestarian sumber air
tidak mengenal budaya, ya entek Pak, kontra kebudayaan, disikat. Nah itu mungkin salah satu dari saya, Mas Andoko kali. Oke. Untuk Pak Sudi ya, artinya dulu kalau nggak salah ya bahwa kepentingannya uang, tapi kan dulu tetap ada yang namanya Pelabuhan Canggu ya di zaman Mojopahit, atau bahkan ada yang bilang bahwa itu Kerajaan Singosari yang bangun Pelabuhan Canggu yang ada di mana, Ngoro itu. Artinya kan bahwa dulu memang juga di situ memang juga adalah pusat perekonomian juga. Meskipun saya yakin juga dulu motifnya raja-raja sebelum penjajahan juga kan juga ya sama dengan penjajahan, base-nya ya fundamental lainnya ekonomi. Nah, artinya kan fenomena Canggu yang kemudian itu ada, saya tidak tahu uplift karena teknologi ISAR tadi itu kan mulai kapan bisa ditemukan? Katakan naiknya Watu Kosek itu kira-kira tahun berapa gitu-gitu loh maksud saya. Artinya sehingga harus dimatikan yang atau Kali Porong dinamakan jadi Kali Mati itu seperti apa? Karena kalau ini kan industrinya, kalau Belanda ini kan industri gula, perkebunan dan macam-macam. Tapi kalau dulu itu kan ada yang namanya, kalau sekarang digagas sama Kemendikbud itu spice route itu loh, jalur rempah. Nah saya pikir dulu kan basisnya rempah itu. Nah kemudian hilangnya produk-produk rempah ini terus ini mungkin menjadi penting juga kita lihat bagaimana perubahan-perubahan terjadi di bumi Sidoarjo ini, termasuk yang di kaitannya Kanal Porong ini. Itu saja, terima kasih. Oke, tadi ngomong tentang apa? Canggu Mas ya. Ya, Canggu terus apa jenenge? Rempah ya. Iya memang saya pernah menulis. Ya saya rada diketawain waktu itu, tidak apa-apa lah, mengantin bukan ahlinya. Menilik dari bekas-bekas prasasti kita. Itu sekali lagi sementara ini jejak kekunoan di sekitaran, artinya tulisan ya mengenai Porong itu hampir nggak ada, minim sekali. Tapi di sepanjang mulai perbatasan Canggu di Mojokerto itu sampai ke ini ke Kali PP ada banyak puluhan prasasti. Artinya apa? Justru yang eksis di masa lalu saat itu setidaknya abad 9-10. Abad 9-10 loh ya. Kak ojo ngomong jenggolong belke. Itu kayak mana? Jauh sebelum Erlangga. Itu kita itu sudah eksis. Makanya ono produk apa namanya? Cengkeh, tembaga, ada bangunan khusus untuk begitu. Nah, salah satu contoh kalau di Surabaya itu nek sing perhatian lho ya, nek sapa nang Ampel, sampeyan ndelok apa nang Ampel? Ndelok kuburan itu. Iki lho ono gambare nang ngene regol apa jenenge? Di apa? Gapuranya. Iku ono lambang iku kabeh. Cengkeh iki ngono. Artinya apa? Produknya itu produk cengkeh yang waktu itu. Lho nang kene ono cengkeh lah. Ternyata kemungkinan kita kawasan Surabaya, Sidoarjo sejak dulu adalah mungkin tanda kutip dermaga antara hub ya kan, hubungan gitu loh. Cuman kira-kira di mana kalau sing ngomong Sidoarjo ya kan? Ya Sidoarjo sing paling masuk akal. Mohon maaf aku agak berbeda ya. Bukan Porong. Justru di kali-kali Gedangan itu muaranya sampai di situ. Salah satunya yang tertua ya Capange Brantas itu di apa Pagesangan, di Kara itu di abad jauh sebelum Majapahit sudah ada itu. Dan dulu di muara yang sekarang menjadi Wonokromo, Jagir itu pulau, makanya ono pulau Wonokromo iki kebun kecil-kecil. Demikian juga Surabaya. Jangan dibayangkan kayak sekarang, waduh Pak, jauh berbeda. Nah, ada sedikit tambahan ya. Ngomong pelabuhan, labuh lho apa?
saw, buang jangkar. Mau teknologi jangkar aja itu baru. Mulai dikandani sing yang di mana? Di Gresik itu pemberat kapal. Waduh, aku diceladu gak karu-karuan. Itu pemberat kapal. Jelas, karena teknologi jangkar belum ada. Iya kan? Teknologi jangkar belum ada. Nah, tampak tadi filmnya Mas Seto itu tahun piro Mas? 19 piro Ibu ya? Kelihatan sekali kan, kapal besar itu jauh, gak sampai merapat ke dermaga. Why? Bukan hanya kandas. Kandas, wih, cintaku kandas. Setel lo rek, iya gak ngono, gurung ngono, mesin kapal gurung. Iya lek saiki ngono masuk gawat di gerang diseret karo kapal tunda disuruh saiki. Disi. Ya gak iso merapat ke dermaga. Makanya dioper dari perahu kecil-kecil diangkat. Termasuk Canggu. Oh, ono prasasti ini lek kon iso maca ayo monggo. Melok sinau aksara Jawa kuno. Delok iku. Jo asal kayak gini kok ono prasasti tapi mengenaskan. Belum dicagar budayakan. Prasasti lho. Watu asli tetap in situ punya Erlangga. Kok ngomong Jenggolo? Maka datuan kahuripan lo jelas ngomong Jenggolo mana? Padahal jelas ning kriyan niku maka datuan kahuripan. Jelas sekali. Nek iso maca lek gelem peduli ya kan. Dulu artinya itu naik kapal Maparahu Isamang Hulu ke hulu. Wah, buang lu durung ono mesin bos. Artinya perahu besar-besar gede-gede ku di tengah laut. Sing mlebu perahu kecil. Ngono kok buang kok. Waduh, pelabuhan kok juga lumbel kedes. Fakta di lapangan itu gak kayak gitu. Ayo mari kita bersama-sama jangan terlampau glorifikasi masa lalu. Ya, biasa aja lah begini. Kalau memang bagus kan oke lah. Beberapa penelitian tentang Canggu memang Canggu itu tidak satu, ada 4. Tapi itu catatan itu di para profesor itu ada di sepanjang Kali Brantas. Pertama memang di dekatnya Melirip itu sampai ke Surabaya. Itu ya istilahnya ngono ku apa ya bandara. Tak pajeki Bos. Jadi itu. Dari produk rempah itu salah satu nanti mungkin next time aja ya kita bahas rempah nyel gitu buahnya. Jalur rempah itu sampai sekarang nggak pernah diakoni oleh dunia. Perkara niru. Bukan kalau catatan. Bukan artefaknya nggak ada. Bukan. Jalur itu imajiner jadi. Dianggap imajiner. Lalu liwat laut ya apa? Kapalnya apa ya merempuk. Tapi kapal-kapal temuan-temuan di Jawa, di Sumatera jelas menjelaskan. Fakta, guru ngomong gen DNA pedot ngomong Austronesia, wah kok ngeluh si gue. Jadi jalur rempah itu tak bocorno didik. Ngapain? Rempah itu penting. Gara-gara pandemi kita dijajah. Iya, gara-gara pandemi kita dijajah. Prasamu iku mang awak dhewe ngomong gula kaya apa sih? Kak, iku kok mbek aku ae. Pusat bahagia itu kita itu karena minum gula.
Oh lek stres. Ngopi-ngopi sih asli iku gak ngopi, pengen gula. Kalau begitu ngombe glukosa, euforia, tenang sangat, segala persoalan bel. Pertama itu ngono, gula itu dianggap sebagai obat. Rasa manis maksudnya. Wong Jawa dijejeli ngono kaya apa? Wong Jawa wis mengenal rasa manis kok. Pedhot wong kono-kono iku mikir kita itu sumber gula kosa kita itu. Ya iku. Kene merasa wis duwe dipangan bendino dianggap gak penting. Kabeh urusan iki. Tak kayak sithik. Terima kasih. Monggo ada yang lain. Oke, makasih Pak Sudi, Mas Sandoko. Mungkin teman-teman ada yang masih mau bertanya. Monggo Mas. Terima kasih. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan baik Pak Handoko sama Pak Sudi mengenai ini ya, terbentuknya beberapa terbentuknya beberapa aliran sungai ya. Untuk Pak Handoko ini kan kalau tidak salah ada semacam mitos bahwasannya Pulau Jawa terbentuk dari intinya kayak demit-demit membangun dari pulau-pulau jadinya Pulau Jawa. Apakah itu mungkin semacam istilahnya itu ya? Kayak mungkin metafora bahwasanya dulu kayak tadi tanah yang terangkat dan juga tanah yang terpendam. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Porong. Ini tadi kan bahwasanya yang kali PP ya Pak ya, yang ada candinya itu. Candi Prasasti. Lalu apakah pembangunan terusan kanal Porong tersebut mempunyai semacam kepentingan tersendiri, entah untuk baik yang Belandanya maupun yang punya tanah, dalam artian anggap saja feodalnya itu sendiri. Kalau saja kita menitik beratkan menyampaikan mohon maaf orang-orang seperti kita ini buat apa sih? Mungkin itu aja. Dan kembali lagi Kalimati statusnya zaman itu bagaimana? Cuma gitu aja, cuma dibiar tanah kosong atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus untuk Pak Sudi ini mengenai gula tadi. Berarti seandainya kalau gula itu sebagai semacam kayak candu, berarti apa dulu nggak ada kayak pengawas atau bagaimana? Kalau sekarang kan sirup ya Pak ya, yang lagi viral sekarang itu sirup kan ada ini. Apakah dulu gula itu nggak ada pengawasannya atau bagaimana? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Jadi kalau di ilmu morfologi gitu ya, kali itu atau sungai bisa jadi titik lemah, bisa jadi itu bidang patahan juga bisa. Saya yakin Kali Brantas itu adalah bidang patahan itu, yang mulai itu mengalir dari mulai Das Brantas kan Kediri Pak ya, bahkan mungkin lebih lagi itu sampai Malang sana, turun terus sampai ke arah utara sampai Surabaya itu mengaliri berapa kabupaten itu, bayangan. Das Brantas itu luar biasa besar, dan itu menghidupi masyarakat hampir di masyarakat tengah Jawa ini, itu bergantung kepada Das Brantas. Dan di ilmu morfologi memang sungai itu bisa terbentuk atau tercipta bisa karena patahan tadi. Jadi patahan yang bergerak, membuka, kemudian dialiri oleh air, itu menjadi bidang patahan. Sungai Grindulu itu patahan besar itu. Grindulu di Ponorogo itu patahan besar itu. Ya, Pacitan ya. Pacitan sampai Ponorogo itu Grindulu kan ya. Grindalu namanya ya. Grindalu itu patahan besar itu. Bengawan Solo dulu ngalirnya ke arah utara, ke selatan maaf. Kemudian karena ada uplift ya, pengangkatan, berbalik dia ke arah utara. Jadi sungai bisa jadi memang manifestasi dari patahan, bukti-bukti patahan. Itu
gitu Pak. Terus kemudian kanal Porong dan seterusnya itu kan artifisial ya, artifisial yang dibuat oleh Belanda karena kepentingan tadi, kepentingan dagang juga. Dan saya yakin Kalimati dulu adalah jalur masuknya kapal-kapal kecil itu ke arah Mojokerto, ke arah Porong sampai ke Mojokerto. Itu Kalimati dulu. Dan sekarang menjadi kali yang tidak dialiri air dan sudah banyak perumahan malah di situ saya lihat. Itu sejarah itu. Dulu Kalimati memang jalur itu. Jalur transportasi lewat kali. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Nambah ya Pak. Gula ya Pak, takoki gula. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, gula mulanya yo dapat manfaat. Pertama kan dianggap obat. Wong susah loro ngene stres dikei apa? Lu ndak dikasih bubuk kristal putih sembuh. Iya dhisik lek saiki kakean. Kakean makanya ono pembatasan. Begitu kalorinya naik ya kan. Loh di Inggris itu sudah begitu. Jadi sekian kilokalori yang ada di dalam kemasan itu kalau melebihi ambang batas itu di pajaknya lebih tinggi. Loh iya larang nang kene. Biak-biakan. Ya kan? Jadi kembali lagi gula pada saat itu memang salah satu produk yang disukai oleh kawasan Eropa. Cepat. Nah kalau lihat sejarahnya ternyata sebelum di kawasan sini itu ada namanya di Batavia, di kawasan yang sekarang disebut Jakarta. Itu dulu mengembangkan oleh orang-orang Cina pakai gilingan yang dari sapi itu. Yo, lek saiki kuwi iku lho diganti kalau lek tuku apa? Sebuih lho digilingan. Cuma saiki nggak mesin. Nek tiba ya wingi oleh nang TikTok India yo isih kaya ngono. Ngene, sapine gak diganti wong dadi diputer ngene. Asem aja. Nang India perindapan aja. Tebulan doncek ngene langsung ditandoi. Nah, lek nanti mungkin Mas Gangsar lek iso cerita gitu. Yang kita minum itu kan bukan gula putih yang sekarang, itu perlu proses banyak. Gak langsung apa jenenge langsung dadi gula putih ngono enggak ya perlu ono kapur. Lho, kaya opo rek kapur? Nang ngene buduran iki, SF buduran iku. Di sebelah iku dhisik ono tanur khusus untuk kapur. Lho, proses untuk bikinan itu perlu gamping. Gampingnya apa? Wis engko ana critane dhewe maneh. Oke, terima kasih.